Ayo dukung Persib, Ya, tapi tidak nobar. Kita doakan Persib besok bisa memenangkan pertandingan dan menunjukkan permainan. Dan dengan permainan yang mantap. Betul. Dan sekali lagi dukung Persib dengan membeli jersey original no KW-KW. Karena yang original ada sertifikatnya. Kalau yang KW cuma dapat piagam penghargaan. Terus kantong keresek hidung. Oke, kembali bersama saya di preview pertandingan Liga 1. Wow. Salam olahraga dulu dong. Coki Par Dede? Bukan. saya Kades Perundungan. Wah, Kades Perundungan. Tahun perundungan deh. Perundungan apa sih? Tahun perundungan. Orang tuh apa sama? Iya, tapi dirinya bener sumpah ya, enak mah rada beda sedikit euy. Oh iya dong. Lebih fresh, lebih enakeun lah buat dihujat. Anjir. Yang harus dihujat itu kalau mengalami kekalahan. Itu mah bukan harus lagi ya. Emang udah kewajiban mereka Iya, jadi bukan kita harus lebih lebih lembut lagi. Aduh, lembut. Jangan mengatakan menghujat. Iya ya. Tapi mengkritik untuk kebaikan. Ya Allah, terima kasih telah merubah teman saya ke arah yang lebih baik. Tadi saya adan loh. Iya. Serius? Iya. Dari kuntul lulus ya? Bung. Tapi kita berdua sekarang ya, bobotoh semuanya nggak akan ngebahas yang namanya huntu lulus. Moal. Jadi kieu aya dua pertanyaan. Bukan dua pertanyaan, ada satu pertanyaan, ada hadiahnya lumayan, ada motor. Aslinya. Bener, asli. Mana can briefing orang bieu? Henteu. Jadi kieu. Pertanyaanna kieu. Bedana daun gedang jeung leungeun naon? Urang nyaho. Ternyata jawab gitu. Sok jarawab. Ya, itu nanti akan ada kolom komen tuh. Apa perbedaan antara daun gedang sama tangannya? Ya. Urang nyaho. Karena bahasa pas Idul Adha kemarin gawean orang doaan gitu bobotoh. Tapi sekarang kita nggak ngebahas itu ya. Yang kita bahas adalah preview pertandingan antara Persib Bandung versus Barito Putra, dan yang paling teranyar yang kemarin adalah itu tentang pembahasan yang ditunggu-tunggu sama bobotoh itu adalah launching dari jersey Persib Bandung. Betul. Ya kan? Dan sudah mengeluarkan 2 buat latihan. Iya, buat latihan. Dan satu lagi buat itu home. Jadi baru dua jersey yang keluar. Baru 2 jersey yang keluar. Oke. Yang latihan. Ya, latihan sama home. Ya. Yang cuman yang menarik ini Bung Aya. Saya panggilnya Bung Aya atau Buaya? Bung Aya dong. Oh, kan kamu Buaya. Kakak aja deh biar enak deh. Oh iya. Okay. Gini Kak. Oke. Jadi yang menarik dari jersey itu mungkin ada 8 keunggulan. 8 keunggulan. 8 keunggulan menurut mereka. Jadi 8 keunggulan itu yang paling menarik buat saya. Anjing saya. Sama kayak anjing. Bisa dibip. Oke. Jadi yang paling menarik katanya kalau jersey itu udah dipakai, terus si yang memakai jersey itu bergerak seaktif apapun, jersey itu akan kembali ke bentuk semula. Oh, tetap bentuknya jersey dan baju. Yang seperti biasa kalau misalkan bahan yang lain mah kan nggak dipakai lompatan, ngadon Yang ini mah setelah dipakai tadinya jersey jadi hoodie atau sweater. Bisa. Yang ini langsung luar biasa ini. Ini luar biasa. Oh, itu salah sahijina. Soalnya banyak banget dari bobotoh yang sebenarnya nggak tahu, cuman sebatas beli gitu. Iya, itu banyak 8 keunggulan. Ya mungkin kakak bisa menjelaskan dari 1 sampai 8-nya. Yang saya suka itu yang nomor 8. Oke, kalau yang saya tahu mah bobotoh ya, selain menggambarkan ada filosofi tentang gunung di Bandung. Iya. Salah wae. Dirinya ngomong ke gunung mah. Nah, jadi dari desain jersey itu sendiri yang saya nggak tahu yang ngedesainnya siapa, dari motif-motifnya itu identik dengan pegunungan di sekeliling kota Bandung. Iya, jadi kota Bandung dikelilingi oleh gunung. Kurang teh getek tah mun aduh. Enggak, bener. Iya. Ini kan di jersey, di jersey. Kan bisa gini. Kota Bandung dikelilingi. Ya gini sekarang
Bilang Bandung begini kan enak juga. Iya, Bilang gunung begini. Iya. Kalau gunung di mana-mana begini kan gunung. Ya. Seperti itu. Ada Gunung Tangkuban Perahu, Manglayang, terus Gunung Bohong, Papandayan. Gunung Bohong abis itu. Gunung Bohong abus teh, mana kan sebagai pecinta gunung. Abus itu entenya? Entenya. Bisa bersuara sedikit biar kedengaran? Iya sih, jadi kalau bobotoh semuanya kemarin yang digembor-gemborkan adalah menggambarkan beberapa Kota Bandung yang dikelilingi Kota Bandung. Itu tertera semuanya ada di Jersey jersey itu, gitu. betul. Selain yang tadi 8 keunggulan yang disebutkan sama tadi Bungkus Dul, yang saya suka adalah ketika si pemain menggunakan jersey itu, kan ada beberapa pemain yang sebenarnya notabene bau badan misalkan ya. Nah kalau udah dipakai itu teh sebenarnya tidak tercium bau badannya. Oh, berarti itu jersey mengandung odorono. Odorono naon? Odorono itu buat kawek. Oh iya, odorono. Mungkin kalau anak komplek gak akan tahu odorono. Kalau saya kan mainnya di apartemen. Apartemen apa? Emang ayo odorono? Odorono ada. Odorono itu sebagai ini Rexona. Aku tadi sebutkan. Deodoran. Deodoran. Kalau saya sebagai anak apart bilangnya odorono itu. Ya tadi salah satunya seperti itu ya, yang dari 8 keunggulan dari 8 keunggulan ya yang terdapat dari jersey Persib Bandung. Selain itu juga yang uniknya sekarang setiap pembelian jersey dari Persib Bandung itu bobotoh itu mendapatkan kotak kayak gitu, Bang. Kotak dan plus sertifikat. Sertifikat. Ada sertifikat. Itu sertifikat bisa digadeng nggak? Bisa BPR, Bro. Oh, bisa. Bisa. Oh iya, jadi sekarang buat bobotoh semua kamera tolong ke saya dong. Mas, kamu itu fokus gimana sih? Ketika saya ngomong kameranya ke saya. Yo, cuy. Kamu fokus. Oke, lanjut. Nah, jadi dari sertifikat pembelian jersey itu bisa digadaikan. Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi gitu. Sugan itu mana? Pak Teddy ngomong ke dia sini. Nah, bisa digadaikan. Bisa. Tapi bukan hanya sertifikatnya, sama jersinya maksudnya. Kan belinya 5,5, digadaikan 200 dan lawan ke aing lah, tarima tampung. Bisa gitu? Bisa, asal aya sertifikatan. Ke duitnya di mana? Hah? Duitnya di mana? Ada deh. Nah, jadi salah satu keunggulan dari jersey ori ini adalah bersertifikat. Dan kalau yang KW-KW mungkin nggak ada sertifikat. Iya, betul. Tapi kalau yang beli yang KW, mungkin bukan diberi sertifikat. Tapi piagam penghargaan. Piagam penghargaan. Selain itu juga katanya dipakainya lebih nyaman ya. Lebih nyaman, terus mengandung sinar UV juga yang disebutin, ya kan salah satunya seperti itu. Nah, sebenarnya udah terjual ya? Maksudnya udah di ini kan ya? Sudah ada membuka pemesanan dan masih bersama Sport Tama. Iya. Sport Tama. Oke. Ya, jadi no Puma, no Adidas, no Adidasman, no Nika Ardila. Iya, betul. Tapi betul. Sport Tama. Iya, betul. Itu dia. Oh iya, dan satu lagi. Kalau yang ori itu logonya 3D. Iya. Nah, yang ori itu logonya 3D. Jadi lain jahitan ya. Lain jahitan, lain stempel. Lain stempel ya. Kalau yang stempel itu KW. KW ya. Ya, dan yang Bapak kayaknya haftam banget ya. Yang ori sama yang KW. Iya, cuman kalau yang KW dapatnya piagam penghargaan, kalau yang ori tetap sertifikat. Yang plastik hidung teh ingatnya. Itu dia bobotoh ya. Tapi yang paling unik di pembahasan ini, bukan unik sih, tapi yang paling ditunggu-tunggu sama bobotoh adalah tentang preview dari pertandingan Persib Bandung versus Barito Putra. Oh iya, itu kan akan bermain besok. Bermain besok. Oke. Jam 8:30. Nah, ini yang paling unik ya. 20.30. Paling unik ya. Biasanya kalau misalkan pertandingan satu hari 2 match itu yang ini terakhir pasti jam 7-an ya. Ya, ini jam 8:30. Rating lah ya mungkin ya. Ya, karena rating, karena King of Broadcasting. Udah, King of Broadcasting. Iya. Okay. Kalau Michael Jackson kan King of the Pop. Iya. Kalau Persib King of the Broadcasting. Oh, dan broadcast. Iya. Kalau kamu mungkin King Lion ya? King, itu mah kamu. Aku udah nggak nge-DM lagi masalahnya. Udah nggak nge-DM lagi mah. Tapi yang paling unik
dari Barito Putra sendiri kan ini adalah mantan dari pelatih Persib Bandung yang pernah membawa juara di tahun 2014-2015 ya. Betul. Nah, Bungkus, kalau ngomongin Persib... Sebentar. Apa? Saya bukan bungkus. Oh iya, Bungkus. Iya, saya bungsek. Bisik-bisik kedengaran. Oh, kedengaran ya? Iya, iya. Ini, Bungkus, kita bakal review dulu dari Persib Bandung. Ya kan, skuad Persib Bandung yang dibawa Coach Robert Rene Albert itu membawa 20 pemain. Minus Supardi yang kabarnya adalah baru kemarin mengalami cedera. Ya kan? Nah, ini perkiraan. Kita ngomongin perkiraan deh. Ya, dari lini belakang, dari kiper, siapa aja yang menurut Bungkus ini bakal diturunkan sama Coach Robert Rene Albert. Oke. Kalau melihat dari mungkin Robert juga mengevaluasi dari hasil Piala Menpora kemarin, di mana di Piala Menpora kemarin ketika Persib bertanding itu harus kebobolan lebih dulu setiap pertandingan. Tapi akhirnya Persib bisa memenangkan. Tapi kenapa harus kebobolan lebih dulu? Mungkin itu menjadi evaluasi manajemen dan pelatih. Dan kalau untuk lini belakang mungkin Robert juga tetap masih mengandalkan kiper seniornya yang Gaek itu. Imade Wirawan mungkin akan menjadi pilihan Robert untuk di pertandingan lawan Barito. Tapi maaf, sekelas Coach Robert dan Luis itu pusing nggak kan kalau ngomongin kiper mah ya kan? Persib mah edan pisan ya. Aya Made, aya Teja, aya Deden nunggus balik deui ayeuna terus ditambah lagi Akil. Ya. Pusing nggak untuk memilih sebenarnya? Menentukan siapa yang bakal turun? Enggak, kalau saya rasa Robert sudah punya penilaian sendiri, mungkin sudah berkonsultasi juga dengan pelatih kiper yaitu Luis Pansos. Ya, Luis Pansos. Karena dia Pansos terus. Ingin naikin follower. Followernya. Gitu. Luis Pansos mungkin sudah berkoordinasi dan sudah mendiskusikannya siapa mungkin yang akan diturunkan dan menurut perkiraan saya sebagai pengamat segala bisa mungkin akan menurunkan Made. Menurut analisis? Ya, menurut Made. Saya karena saya hanya memprediksi. Ya, ini prediksi. Kalaupun nanti misalkan Robert menurunkan Teja, bukan Teja, Deden, Pak Ajun nggak masalah. Eta keke kapawa kene, ulah geus poho jeung Pak Ajun ngingetannya jeung Pak Ajun nih. Itu tidak apa-apa. Iya, gitu. Jadi di lini belakang, maksudnya di kiper kemungkinan besar ada Made yang bakal diturunkan. Yang kedua, lini belakang, minus Supardi ya? Ya, lini belakang mungkin tetap dua towernya, twin tower di tengah ada Igor Nevo dan Nick Clifford. Dan mungkin di kiri dan kanannya ada Ardi Idrus. Tiga itu udah dipastikan ya? Udah dipastikan itu jadi line up. Mungkin Robert juga sedikit mungkin pengganti Supardi, bisa saja Robert memasang Lord Hand. Lord Hand. Iya. Tapi kan dari beberapa pertandingan sebelumnya di Piala Menpora. Oh, jangan salah. Persib juga masih punya Bayu Fikri. Bukan Bayu Fikri. Itu siapa? Ahmad Juprianto. Oh iya, itu bisa saja. Bisa saja kan. Lebih berpengalaman, lebih senior ya maksudnya. Mungkin untuk lini belakang banyak pilihan lah, banyak pilihan. Tapi mungkin yang terbaik juga yang akan diturunkan sama Robert. Yang siap, pemain yang siap mungkin itu yang akan diturunkan. Relatif aman ya. Iya. Nah, tapi kan yang jadi permasalahannya sekarang mah Boboto kan pada ngomong ya, pada nanya, kamari wae Menpora bener cek Mang Gusdul gitu kan ya. Dua tower ini teh selalu walaupun dengan posisi yang ideal, maksudnya posisi badan yang ideal tinggi, ya, tapi selalu aja kecolongan, selalu aja kebobolannya dari dua pemain ini. Ya, betul. Apakah ini bakal terulang lagi besok pada pertandingan Barito Putra? Ya, seharusnya tidak sih. Seharusnya tidak. Mungkin dari hasil evaluasi juga kan lama juga ya dari Piala Menpora, dari hasil terus Persib juga tidak bertanding lama juga menghadapi lawan yang sepadan kan. Mungkin kemarin boleh menang banyak tapi kan lawannya jauh dari bawah Persib. Iya, betul. Sekarang pertandingan yang sesungguhnya ya kesalahan-kesalahan itu sudah tidak boleh terulang. Apalagi dari bola-bola atas itu kan crossing itu saya lini belakang Persib kemarin sudah latihan dengan loncat karet.
Loncat karet. Loncat karet. Loncat karet ada nggak? Perasaan orang ningali latihan Persib tuh pakai loncat karet. Nah, Tapi ada kemungkinan buat dirotasi nggak? Salah satu di antara dua ini, antara Papa Igbo dengan Nick Wipers digantikan sama Bung Ahmad. Jupe. Bisa saja, Bisa bisa aja saja. kan? Mungkin besok juga kan dilihat siapa yang lebih siap. Tapi Robert tidak terlalu dipusingkan dengan lini belakang. Cuman ya dari kesalahan-kesalahan di Piala Menpora mungkin jadi pembelajaran dan dievaluasi seperti itu. Karena selalu terulang dan Ya, terulang lagi betul. ya sampai final. Oke, ke lini tengah menurut prediksi Bung. Lini tengah Persib mungkin ini adalah lini tengah yang saya rasa tidak bikin pusing pelatih. Iya betul. Banyak pilihan, Banyak pilihan. pemain-pemain berkualitas, Betul. mau pemain inti ataupun lapis keduanya sama-sama punya kualitas yang bagus. Dua pemain baru kemungkinan diturunkan dong. Betul, ada di tengah mungkin ada Makok dan Rashid, Betul. bukan Rashid Sidik, Bukan. itu adalah pemain badminton. Iya, oke. Muhammad Rashid. Gitu. Lini tengah mungkin masih mengandalkan dua ini, dan di sayap kiri dan sayap kanannya masih ada Febri dan Fred yang selalu menusuk dan selalu bisa mencetak gol. Iya, Nah, itu itu ya, kelebihan dari kelebihannya Fred. Fred. Tapi dari cadangan pun juga Cadangan juga kedalamannya juga ya, lumayan. cadangan juga nggak masalah karena cadangan juga kualitasnya hampir sama lah, merata lah. Kayak Dedi, Ada Dedi, terus Erwin Ramdhani, iya nggak masalah. Abdul Aziz. Oh ya, lini tengah saya rasa Etam dehnya. belum ada Etam kan. Betul. Itu adalah pemain-pemain yang sangat bagus. Sekarang tinggal pilihannya di striker. Striker di Persib Bandung kan ada 3 ya. Iya, Ada ada Castillion, Ezra Welian. ya Ewe, dan Didinya tisaprak Minang jeung Eko pasti ngomongnya eta enggak, wae. emang bener. Castillion, Castillion. Ewe, WL. Oh iya benar. Oh disingkat. Iya. Iya. Castillion, Ezra Walian, dan Wonder Luis. Oke. Seperti Kalau seandainya besok bakal diturunkan, itu. kira-kira siapa yang bakal diturunkan dua pemain ini? Saya rasa Ezra Walian dan Wonder Luis yang lebih siap. Karena kemarin Castillion juga bergabungnya telat, terus ada masalah apa kemarin juga saya lihat di berita seperti itu. Sempat Instagram dirinya ngalungin ceritanya dihapus. Saya rasa mungkin besok Robert akan menurunkan di posisi striker yaitu Ezra Walian dan Wonder Luis. Tapi kan kabar terakhir mah kan yang beredar di sosial media adalah Persib bakal menambah striker. Sering digembor-gemborkan atau dihubung-hubungkan dengan si Greg. Kenapa? Aduh, ih nakal. Sebel deh. Bener tuh sih, si Greg teh bakal. Enggak. Saya rasa enggak. Kalau misalkan Persib mengambil Greg, saya rasa itu adalah keputusan yang salah. Iya, walaupun masuknya lokal ya. Iya, enggak lah. Buat apa ngambil Greg, masih mending pemain dari Diklat saja yang diberdayakan. Enggak usah ngambil lagi yang lain. Di Diklat juga pemain. Sekarang di Diklat ada 2 pemain yang masuk ke timnas. Oh iya betul. Di Diklat juga masih banyak. Saya rasa lebih baik pemain asli Jabar yang diambil, Greg nggak usah. Tapi dari manajemen sendiri pun menuntut juara ya musim ini. Ya haruslah. Kualitas Persib, pemain Persib ya seperti itu. Dan kalau misalkan target tidak juara, buat apa capek-capek beli pemain, mempersiapkan tim. Kalau targetnya hanya main-main, buat apa? Ini saya rasa ini bukan target yang harus main-main, tapi benar-benar target juara yang harus terrealisasikan. Betul. Karena ekspektasi Bobotoh mungkin sama. Yang lain juga ketika liga digelar, ada pertandingan, ada apa, Persib ya harus juara. Seperti itu. Itu yang diinginkan sama Bobotoh. Oke, itu dari Persib Bandungnya sendiri. Mungkin kalau kita lihat skemanya mungkin yang bakal diturunkan adalah kalau nggak 4-2-2, 4-3-3 sih. Iya, kalau 4-3-3 saya rasa mungkin bisa ketika lebih persib unggul, mungkin akan menerapkan 4-3-3. Kalau misalkan apalagi tertinggal enggak mungkin. Saya rasa 4-4-2 masih layak lah. Masih dipakai sama coach Iya, Robert ya. betul. Nah, yang paling uniknya Bobotoh sekarang adalah kita ke kubu lawan, yaitu Barito Putra yang notabene adalah sekarang dilatih dengan mantan pelatih Persib Bandung Kang Jajang Nurjaman, ya kan. Selain itu juga kalau dilihat dari kedalaman skuad dari Barito Putra sendiri pun
tidak mengalami perubahan yang sangat drastis ya, walaupun kemarin digemur-gemurkan ada beberapa pemain yang akhirnya mengisi skuad Barito Putra sendiri. Nah, ini makanya kita mah udah tahu lah karakternya Coach Janur mah ya. Pasti mapai gawir gitu kan ya. Dengan kekuatan sayapnya masing-masing nih. Perkiraan yang terlihat dari Bung Gus dulunya, kira-kira ya skema apa yang bakal diturunkan untuk menghadapi Persib Bandung dari Bung Janur ini? Ya, kalau Bung Janur tetap akan karena lebih seneng mapai gawir ya. Anggernya dari di mana-mana tetap mapai gawir. Dan saya juga bertanya sama Kang Janur, Kang, kenapa sih kalau formasi dan strateginya selalu mapai gawir? Nah, dia juga jawab. Mere jawaban sih. Iya, mere jawaban. Kenapa saya memakai strategi mapai gawir? Kunaon cenah? Karena saya sampai sekarang saya belum menemukan belut lapang. Apaan belut di sawah? Nah, Ya, ini yang salah. Kenapa Bobotoh juga menyatakan itu mapai gawir? Ya, benar. akhirnya dijawab sama Kang Janur. Karena saya belum pernah menemukan belut lapang. Gitu. Tapi kalau ngomongin kedalaman skuad dari Barito Putra sendirinya, menurut gambaran Mang Gustul sendiri ini kira-kira siapa yang bakal diturunkan di kiper nih? Nah, saya rasa kiper tetap Janur akan mempercayakan kepada Aditya Harlan. Kiper yang sudah terus pengalaman juga seperti itu. Aditya Harlan mungkin nanti di center back-nya ada Casio dan Firly, ada juga Rifki Suryawan dan Bagas Kapa. Ini salah satu yang sebenarnya pemain muda yang banyak inceran ya. Iya, Bagas Kapa itu saudara kembarnya Bagus Kahvi. Aduh, Bagus Kahvi. Ya, betul kan? Betul. Ya, yang kalau main di kalau Bagus Kahvi main di FC Utrecht. Nah, kalau Bagas lagi ditawar sama Ucrat. Jadi Ucrat Atret. Semua baliknya. Aing palaur ya. Untung can brand asup ya geus asup. Dan mungkin di lini tengah Barito juga akan tetap sama Bayu Pradana dan Lutfi Kamal. Ini ya salah satu pemain cepat spesialis mapai gawir sebenarnya. Tengahnya itu dan ini perang kecepatan mungkin akan ditunjukkan kedua kubu. Kita punya Fred sama Febri, sementara Barito ada Rizky Pora dan Bayu Pradana. Iya, kedua pemain ini sebenarnya Bobotoh emang rada palaur oge nya. Iya. Emang ini mah karakternya Coach Janur yang notabene adalah sering menggunakan skema 4-3-3 Bobotoh plus mapai gawirnya. Matakna kenapa Bayu Pradana sama Rizky Pora selalu dimainkan karena punya kecepatan teh ya. Betul, kecepatan. Pemain timnas iya itu kan. Dan kedua-duanya pernah mencetak gol ke gawang Persib. Pernah, iya benar. Ini harus menjadi hati-hati ya. Iya. Jadi perhatian khusus nih sebenarnya makanya. Kedua pemain ini akan menjadi perhatian khusus dan Robert juga mungkin akan menginstruksikan bagaimana cara mematikan Rizky Pora dan Bayu Pradana ini. Tapi yang paling uniknya adalah sebenarnya ada mantan pemain striker Persib yang hijrah ke Barito. Saya nggak tahu itu. Itu Bayu Okta. Oh, Bayu Okta. Ya, jadi dia. Karena di Persibnya juga mainnya bisa nggak seberapa lama. Ya. Karena keburu pandemi itu apa? Ya, tapi jeung kabar bae saya mah teboga geng cenah, Bro. Di mana? Di Persib itu bahasa eta. Enggak sama saya satu geng. Jeung didinya di bawaan satu bendera. Pantesan terbalik. Oke. Skema juga mungkin yang terjadi sama Bung Janur juga mungkin adalah 4-3-3 ya. Ya, ada kemungkinan 4-3-3 spesialis 4-3 atau ketika unggul bisa jadi 4-4-2. Balik lagi untuk lebih bertahan mungkin. 4-3-3 mungkin untuk menyerang dan ketika dia unggul mungkin akan berubah jadi 4-4-2 seperti itu. Persib juga sama seperti itu. Persib juga mungkin ketika Persib sudah unggul dengan selisih 2 gol bisa saja Persib memakai formasi strategi 4-3-3 seperti itu. Yang awalnya 4-4-2 itu seperti itu. Berarti kemungkinan besar adalah Persib Bandung bakal mencari gol pertamanya dulu ya. Ya, siap. Oke. Dan saya rasa Persib harus mencetak gol lebih cepat dan lebih awal. Kalau ingin memenangkan pertandingan ini. Karena Barito juga saya rasa
dan pertandingan akan lebih terbuka karena sama-sama menyerang. Barito sama walaupun Janur lebih ke Mapai Gawir gitu. Mapai Gawir dan pertahanan Iya, etiknya. seperti itu. Perkiraan ini mah ya, perkiraan skor deh. Nah, kalau dari skor, kalau kita lihat dari head to head kedua tim dari 10 pertandingan, 10 pertandingan ya? Betul. Persib hanya bisa memenangkan 3 pertandingan. Sementara Barito dua kemenangan. Dan tipis berarti? Iya, dan sisanya berakhir imbang. Nah, ini sangat menarik karena dari 10 pertemuan itu skornya juga tidak begitu mencolok lah. Dan beda-beda tipis. Beda-beda tipis dan adalah yang pertandingan keberapa gitu. Cuman saya rasa untuk di pertandingan besok itu ya nggak mungkin saya menjagokan Barito. Iya, betul. Iya, tetap saya dengan berat hati. Waduh, dengan berat hati. Enggak. Tetap Persib akan lebih unggul dan memenangkan pertandingan, cuman dengan selisih 1 gol. Ya, dari 10 pertandingan juga yang kita dapat nih dari informasi yang kita menurut data, Persib Bandung itu mencetak gol ke gawang Barito Putra itu sebanyak 13, sedangkan si Barito Putra ke Persib Bandung itu 9 gol. Iya, tipis. Tipis sebenarnya. Dari 10 pertandingan. Jadi skor selisih 1 dan Persib akan memenangkan. Dan kemungkinan juga sama-sama mencetak gol ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Di pertandingan pertama Persib dan Barito, ini sangat pertandingan yang mungkin ditunggu-tunggu sama Bobotoh. Iya. Walaupun sama juga supporter dari Barito juga. Karena ini akan menjadi pertandingan yang mungkin di 3 pertandingan ini pertandingan yang dinanti ya saya rasa, dan salah satunya ya ini pertandingan Persib lawan Barito. Walaupun banyak yang berbicara entah itu di media massa atau mungkin di media sosial, biasanya mah pertandingan pertama mah Persib masuk demam panggung, gemper gitu kan. Ya kalau saat ini ya jangan lah. Seharusnya mah udah udah enggak. Jadi cukup dengan persiapan yang cukup matang juga dan pengalaman Robert juga, terus pemain-pemain yang mungkin sudah berpengalaman lah, pengalaman, terus latihannya juga lebih awal ya. Geus teu kudu gemper ada pemain profesional. Apalagi ditambah lagi kemarin. Ya, nu gemper mah lamun ditanya naon? Kumitoha. Naon? Iraha cenah ada ngawin anak bapak. Eta gemper. Namun dirinya ditanya? Henteu. Dirinya nanyanya. Ya, apalagi kemarin Bobotoh, Coach Robert juga kan diperpanjang kontraknya selama 2 musim ya sama Persib Bandung. Sampai 2024 ya. Iya, betul. Nah, itu kan sesuatu prestasi buat mungkin menjadi pelatih asing yang terlama. Terhitung lama ya, benar-benar. Paling lama yang bertahan di Persib Bandung. Mario Gomez waktu itu 1 musim. Ya, ini udah catatannya Robert udah paling lama dan saya juga tidak menginginkan ada lagi hashtag Robert out. Jangan seperti itu. Karena ini durasinya lama. Tapi kalau misalkan di 5 pertandingan pertama atau di 5 pertandingannya hasilnya mengecewakan, ya tidak menutup kemungkinan akan ada itu. Hashtag out. Pasti itu. Pasti seperti itu. Dirinya nu mimitian juga nama. Ente saya kan punya ini buzzer. Sombong adiguna ini mau. Iya, enggak, langsung aja bahasa saya aja yang. Iya. Gitu. Jadi bere cai anjir. Oh ya, haus kieu euy. Kuduna cai sponsor di dieu teh. Kayak gedeung deui lah. Oh, gitu. Entah minuman berenergi. Iya, atau, harus. Oh iya, itu minuman berenergi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya benar. Kamu nggak boleh gitu loh. Kamu ngomong itu siapa itu yang bilang Jos? Ya Pak Jos. Ya udah nanti Jos aja. Jos aja. Ya, jadi buat bobotoh semuanya jangan lupa ya, besok ini Persib Bandung bakal menghadapi Barito Putra di pertandingan pertama ya. Tuh. Di Stadion Indomilk. Aduh, susu deh di jadi. Tidak naon, da ieu ada stadion Tangerang. Kan Tangerang banyak ada Benteng. Dan ini enggak, Stadion Benteng, Ting Banteng. Dan ini Stadion Indomilk. Ini termasuk stadion yang bagus loh. Iya, baru lagi. Ya? Hanya Persib aja yang belum punya stadion baru. Acan kene? Acan. Ay kemarin geus ngukur-ngukur geuningan jeung Pak Teddy. Kalau ngukur mah saya juga bisa dong. Kita ngukur aja di depan. Geus tunjuk tanahnya, berikut tanah batur ya namanya. Apa ya. Oke, itu dia bobotoh ya. Jadi jangan lupa sekali lagi itu Persib Bandung akan menghadapi Barito Putra besok live di Indosiar jam 8:30 ya. Betul. Kalau tidak tahu 8:30 berarti 20.30. Betul. WIB.
Kick off berarti sekitar jam segituan ya, atau jam 9 ya mungkin ya? Enggak, jam setengah 9. Setengah 9 Iya. ya, itu dia. Jadi, ya oke, jadi buat Boboto semuanya jangan lupa nih kita mengingatkan sekali lagi untuk mematuhi semua peraturan yang ada di Liga Indonesia, ya kan ya. Terutama jangan pernah untuk mencoba nonton bareng alias nobar. Ya, Ya. ya itu menjadi salah satu kamera. Kamu jangan banyak ngelamun ya. Kamu fokus kamera, dibiasakan ya. Ini kali dinya inget bapak. Ini kameramennya cewek loh. Oh iya. Jadi pohodein naon tadi sih? Naon sih tadi bilang? Oh, eta teu menang nobar. Nah, jadi buat Pengaruh sangu buat para supporter. Bobotoh, Jadi ya. bukan hanya bobotoh, Siapapun lah yang supporter. Jadi jangan dulu pada nobar, apalagi kalau nobarnya sampai upload di media sosial, di Iya, sosmed, foto-foto, Instagram, karena itu akan merugikan kita semua. Betul. Tidak segan-segan pihak keamanan, Kapolri akan memberhentikan liga di tengah jalan kalau melanggar. Mencabut izin ya. Iya, mencabut izin kalau misalkan kita melanggar seperti itu. Itu dia. Jadi sekali lagi Bobotoh ya, ingetin buat teman-teman mendingan nonton di imah we nya. Jeung bapak jeung emak eta mah lebih afdol lah gitu. Lamun teu erek jeung kabogoh duaan di apartemen. Aya. Aral banget sama aya nu kieu nya cuman ada di sini tuh di Bobotoh TV. Anyway, sekali lagi ya buat teman-teman closing statement tuh. Oh, Sebelum kita mengakhiri ini tuh. oke. Closing statement dari saya. Jadi buat Bobotoh jangan beli jersey KW. Jadi ayo dukung Persib Bandung dengan membeli jersey ori. Duta Persib, duta jersey Hah? diangkat. Enggak, biar dikasih gratis. Jadi pada intinya gini lah. Pada intinya ayo dukung Persib, Ya, betul. tapi tidak nobar. Kita doakan Persib besok bisa memenangkan pertandingan Dan menunjukkan permainan. Ya? dan dengan permainan yang mantap. Betul. Dan sekali lagi dukung Persib dengan membeli jersey original no KW-KW. Karena yang original ada sertifikatnya. Kalau yang KW cuma dapat piagam penghargaan. Terus kantong keresek hidung. Iya, seperti Ya. itu. Dan yang paling penting lagi, sekali lagi Bobotoh, ini Persib Preview ini episode yang pertama. Jangan lupa juga buat ajakin teman-teman kamu, temuin sahabat-sahabat kamu buat bantu share ya Bobotoh TV-nya, dan jangan lupa juga buat subscribe di Bobotoh TV dan aktifin loncengnya karena setiap program-programnya ntar kamu bakal tahu keseruan dari Bobotoh TV itu seperti apa aja programnya. Ya? Betul. Oke, berarti ketemu lagi sama kita berdua nanti next di Persib Preview yang kedua. Kita doakan besok Persib bisa juara. Bisa menang ya. Iya. Dan juara. Betul? Betul. Oke, kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.